saat AC minimum ya. MC sama dengan AC itu pada saat AC minimum. Kalau MC minimum itu syaratnya turunan pertama MC sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih besar dari 0. AC minimum juga sama syaratnya AC turunan pertamanya sama dengan 0, turunan kedua lebih besar dari 0. Ini AC. Contoh soal 8.12. Tadi ya ini modul ya. Modul tadi ya. Dapat AC minimum pada saat Q-nya 4. Kemudian ini bagian B, penerimaan. Penerimaan adalah penerimaan produsen itu adalah hasil penjualan dari outputnya. Total revenue itu ini dikali dengan price dikali dengan quantity. Kemudian average revenue itu total revenue dibagi Q sama dengan P. Sama ya yang belajar kegiatan belajar 1 juga ada ini. Marginal revenue itu total revenue dibagi DQ. Ini tolong dicatat lagi rumusnya. Udah mau selesai nih. Kemudian jika Q sama dengan kuantitas yang diminta dan P itu harga, maka fungsi Q sama dengan FP. Total revenue itu kan Q kali P ya. Maka marginal revenue turunan pertama dari total revenue dibanding Q. Ini marginal revenue yang garis ini P, yang garis parabola ini itu total revenue. Misalnya, diketahui fungsi permintaan 3Q tambah 2P sama dengan 9. Atau lebih gampang, P-nya di sebelah kiri ya. Dikalikan, berarti ini 9 per 2 per 3 per 2Q. Total revenue itu P kali Q ya. Maka 9 per 2. Ini P-nya dikali Q lagi. Dikali Q, terus ini 3 per 2Q. 3 per 2 Q pangkat 2. Oke. Ini ya. Revenue segini. Kemudian marginal revenue itu turunan pertama dari ini. Dapat 9 per 2 per 3Q. Benar ya? 9 per 2Q. Ini 9 per 2. Terus 3 per 2 Q kuadrat. Turunan pertamanya berarti 2 dikali 3 per 2 dapat 3 Q pangkat 2 kurang 1 itu 3Q. MR-nya ini MR-nya yang garis lurus, total revenue-nya yang parabola. Saya Nah, untuk di dalam ilmu teori ekonomi ada pasar persaingan sempurna. Itu ciri-cirinya di mana banyaknya produsen dan konsumen sehingga masing-masing pihak baik produsen dan konsumen tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Kalau persaingan sempurna, nanti ini juga akan belajar ekonomi mikro. Kemudian berarti untuk persaingan sempurna, average revenue sama dengan marginal revenue sama dengan demand. Ini dia garis lurus. Kalau total revenue dia tidak parabola seperti tadi, dia garis lurus juga. Kalau pasar monopoli, itu ditandanya dengan hanya ada satu penjual dalam pasar sehingga tidak ada orang lain yang menyaingi, sehingga produsen dapat mempengaruhi harga di pasar dengan cara menjual barangnya lebih banyak atau sedikit yang diproduksi.
Ini price, ini Q. Total revenue berbentuk parabola. MR-nya bersinggungan dengan sumbu simetris parabolanya. Terus AR-nya itu bersinggungan dengan salah satu titik potong parabola di sumbu Q, di garis mendatar Q atau sumbu X ini. Ini salah satu ciri monopoli sama pasar persaingan sempurna. Beda ya. Nanti modulnya, ini udah mau selesai. Jadi yang susahnya udah selesai. Contoh misalnya fungsi permintaan P sama dengan A kurang BQ, dengan A dan B itu positif, memotong sumbu Q di titik D. Benarkah bahwa kurva MR itu memotong sumbu Q tetap di tengah-tengah OD? Tadi saya bilang kan MR memotong di titik sumbu simetris yang parabolanya. Ini cara ininya. Untuk membuktikan rumus ya, P sama dengan A dikurang BQ. Fungsi memotong sumbu Q bila P sama dengan 0. Benar nggak? Kalau memotong sumbu Q, berarti P-nya sama dengan 0 kan? Masukkan P sama dengan 0 ya. Masih belum ngantuk kan? Tinggal dikit lagi nih. 0 sama dengan A dikurang BQ. Berarti bisa pindah ya. BQ pindah ke sebelah kiri. BQ sama dengan A. Kelihatan nggak ya? Kemudian Q sama dengan AB. Q-nya sama dengan A per B. Ini dari fungsi permintaan ini ya. Q-nya sama dengan A per B. Jadi ordinat titik D, A per B, titik 0. P-nya 0 ya. Di modul ada ini kayaknya. Kemudian penerimaan totalnya itu TR P, total revenue itu sama dengan P kali Q. Ini dihafal-hafal ya ininya, total revenue itu apa? Marginal revenue itu turunan pertama dari total revenue, ini dihafalnya. Kemudian total revenue P kali Q didapat, P-nya itu kan tadi A dikurang BQ. Terus dalam kurung terus dikali Q, maka dapat kuadrat ya, AQ kurang BQ kuadrat. Kenapa kita cari total revenue? Karena kita mau mencari marginal revenue. Kalau sudah diketahui total revenue, berarti marginal revenue dapat dengan cara diferensialkan atau turunan pertama dari total revenue, DTR per DQ. Langsung aja turunkan AQ per BQ kuadrat. Turunannya menjadi A kurang 2BQ. Kalau MR memotong di sumbu Q, berarti P-nya tetap 0 juga. Memotong di sumbu Q, MR-nya sama dengan 0. Nah, langsung masukkan aja langsung. MR sama dengan A kurang 2BQ kuadrat, berarti itu sama dengan 0 sama dengan A kurang 2B kuadrat. Pindahkan aja. 2B kuadrat 2BQ sama dengan A. Berarti Q-nya sama dengan Q sama dengan A per 2B ya. Atau setengah A kali B. Sama kan? Setengah A kali B titik 0. Berarti benar ya, MR itu memotong di tengah-tengah antara titik OD ini. Ini MR.
HR sama dengan P itu sama dengan fungsi dari permintaannya. Fungsi permintaannya ini tadi. Fungsi permintaan ini, yang garis merah, fungsi permintaannya itu sama dengan P. HR itu sama dengan P ya. Dan ini fungsi MR, fungsi turunan. Berarti ini setengah dari AB. Dia memotong tepat di tengah-tengah. Oke? Bisa. Penerimaan dan elastisitas. Konsep penerimaan seringkali dihubungkan dengan konsep elastisitas. Sifat-sifatnya adalah TR menaik selama elastisitas harga dari kurva permintaan D lebih besar dari 1. Kalau TR mencapai maksimum pada saat elastisitas harga sama dengan 1. TR menurun pada daerah di mana kurva permintaannya mempunyai elastisitas harga lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 1, sorry. Contoh soal. Belum selesai nulisnya. Yang mana? Udah selesai ya sekarang? Yang ini ya? Udah ya, ada di modul? Enggak. Yang lain ditulis ya, rumus-rumusnya. TTM-nya, kalau TTM tetap 2 jam deh setahu saya. Nanti kuisnya kalau udah selesai semua saya kirim pakai Word ya hasilnya. Kalau yang ntar dibahas juga yang untuk modul 7 dan 9 nanti belajar di TTM. Siapa yang bilang ditambah? Ya, nggak apa-apa. Enggak, kalau TTM kita mata kuliahnya udah selesai kok. Jadi nanti kan sekarang tanggal 12. Yang kurang dimengerti langsung di TTM. 2 jam cukup lah untuk nanya-nanya. Jangan main-main aja, jangan banyak masalah aja. Nanti saya iniin atur TTM-nya nggak terlalu banyak gangguan ya kayak kemarin ya. Terus 2 jam aja itu cukup untuk ngerjain soal. Soalnya tanggal 19 nanti kita belajar modul 9. Udah selesai. Matematika udah selesai. Tinggal catatan-catatannya tolong dirapiin sama PPT-PPT-nya. Ya. Ini bisa juga jadi catatan, kan TR-nya menaik, total revenue menaik kalau elastisitas lebih besar dari 1. Kalau elastisitas sama dengan 1 mencapai maksimum, terus elastisitasnya lebih kecil dari 1 dia akan menurun. Oke, contoh. Ini fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 20 dikurang 0,4 Q. Berapakah penerimaan maksimum yang dapat diperoleh oleh produsen? Total revenue itu sama dengan P kali Q. 20 kurang 0,4 Q dikali Q. Ini dapat